Siang Mas. Siang Pak, ada yang bisa bantu? Iya Mas, saya mau pesen kopi. 1 kopi es gula aren dan 1 lagi ice coffee latte tanpa gula. Boleh, silakan ya. Tunggu bentar ya. Kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Dan kita tahu kopi mengandung kafein. Siang ini saya akan berbincang dengan Dr. Mita, spesialis gizi klinik, tentang manfaat kafein bagi tubuh kita. Penasaran? Makanya ikuti saya. Dok, ini siang-siang ini dok ya. Ini enaknya supaya kita nggak ngantuk, kita minum kopi dok. Oh iya, kopi dingin ya, boleh? Dokter suka apa? Saya udah tahu kesukaan dokter. Oke, kita lihat ya, bener nggak nih? Pasti bener dok. Oke. Kopi. Nah, ini betul-betul kesempatan spesial nih. Saya bisa ngopi dengan dokter nih. Pak, Ibu. Wah, Kasih, kopi Mas. latte berarti ini ya? Iya, Betul kan? Foto low sugar berarti? Oh, Saya tahu banget dok tahu kesukaan banget deh, dokter. makasih ya. Silakan dok. Ya, Ini masyarakat kan tahu kafein dari kopi yang diminum. oke. Dan masyarakat itu taunya kalau kafein atau kopi bisa mengatasi rasa kantuk. Oke. Nah, pertanyaannya dok, masyarakat ingin tahu kafein ini zat apa sih dan apa saja manfaatnya dan apakah ada efek sampingnya dok? Oke, jadi nih kafein itu adalah senyawa, namanya senyawa metilsantin. Ya. Dia itu merupakan zat psikoaktif golongan stimulan. Jadi benar tadi meningkatkan kewaspadaan gitu ya, karena dia bisa menstimulasi susunan saraf pusat gitu. Nah, dia itu dapat ditemukan di mana di tumbuhan ada. Jadi bukan cuma di kopi, kafein itu ada di teh bisa. Iya. Coklat, suka makan coklat nggak? Suka banget ya, dong. coklat ada loh ternyata kafeinnya. Terus udah gitu minuman bersoda, minuman berenergi itu juga ada kafeinnya. Nah, dia itu memiliki karakteristik, kita tahu ya rasanya pahit sama dia tahan terhadap pemanasan. Dok, tadi kan dikatakan bahwa kafein bisa mengatasi rasa kantuk atau meningkatkan kewaspadaan. Oke. Nah, sebetulnya apa yang terjadi di otak kita ketika kita mengkonsumsi kafein dari kopi, dok? Jadi nih, bener nih ya, kok bisa sih kafein bikin gak ngantuk gitu ya? Jadi kadang-kadang kalau mau begadang suka minum kopi ya, kafein ya. Iya. Oke. Jadi kafein itu tadi dia menstimulasi susunan saraf pusat kan. Nah, jadi dia itu adalah namanya adenosin reseptor antagonis. Apa tuh kafein sebagai adenosin reseptor antagonis? Nah, jadi adenosin itu adalah senyawa kimia di tubuh kita tuh dok. Nah, senyawa kimia itu dia salah satu fungsinya si adenosin adalah merangsang rasa kantuk. Nah, adenosin ini sering disebut namanya sleep hormone. Sebenarnya dia senyawa yang bisa bikin rasa kantuk, merangsang rasa kantuk. Kafein ini dia memblok atau menghalangi peran si adenosin untuk merangsang rasa kantuk. Oh, jadi gitu dok ya. Jadi memang kopi ini atau kafein bisa membuat kita terjaga, nggak ngantuk. Tapi dok, Ya. ini kayaknya banyak orang yang nggak bisa kalau nggak minum kopi dok. Oke. Bahkan kadang-kadang sehari minumnya 3 kali kopi. Bagaimana dengan mereka yang konsumsi kopinya berlebihan? Ini apa dampaknya bagi tubuh? Jadi tentunya dia akan menjadi terjaga terus kan dok? Oke. Nah ini bagaimana dok? Begini, jadi sebenarnya batas konsumsi aman itu antara 200 sampai 300 mg kopi atau sekitar 2 sampai 3 cangkir kopi sehari secara umum ya dok ya. Dari penelitian itu lebih dari 400 mg dosis kafein per hari, dia itu bikin stimulasi ke susunan saraf pusat yang berlebihan. Jadi kayak misalnya antusiasme berlebihan, sulit tidur, iya. Terus juga bisa bikin ada yang diare, nggak nyaman perutnya, kemudian berdebar-debar jantungnya, itu juga bisa. Tapi memang benar nih dok, kesensitivitasan kafein pada tiap orang beda. Mungkin kayak tadi dokter bilang ya, ada temen yang minum kopinya sering banget tuh gitu 3 ya, kali 3-4 sehari, kali sehari. Tapi ada yang mungkin 1 cangkir aja udah nggak kuat. Iya. Karena memang kesensitivitasan seseorang sama kafein itu ada faktor genetik yang menentukan. Ada yang lebih sensitif itu jadi ada varian gen tertentu yang kalau minum kopi sedikit dia itu malah beresiko. Jadi kayak misalnya gini nih dok, ada orang dengan varian gen tertentu, dia minum 2-3 cangkir kopi sehari, dia meningkatkan resiko serangan jantung 1-3 kali lebih tinggi dibanding orang yang nggak punya varian gen itu. Jadi dia sensitif sama kafein. Tapi kalau yang nggak sensitif ya mungkin lebih banyak nggak apa-apa. Dok, ini kenapa kalau orang yang tadi aku katakan dia berlebihan minum kopinya atau berlebihan konsumsi kafeinnya, kenapa bisa meningkatkan resiko serangan jantung? Oke,
Jadi dia tadi kan menstimulasi ya, selain menstimulasi susunan saraf pusat, konsumsi kafein yang berlebihan, dia juga dapat menyebabkan tadi jantungnya berdebar-debar, irama jantung juga jadi tidak teratur. Nah, pada beberapa orang itu dapat juga bikin gangguan jantung, dan juga konsumsi berlebihan juga dia dapat meningkatkan tekanan darah pada orang-orang tertentu. Jadi harus hati-hati, terutama yang memang sensitif terhadap kafein secara genetik gitu. Nah dok, ini juga banyak orang dok ya yang kecanduan dok, ya kecanduan kafein, kecanduan kopi. Nah, kalau orangnya kecanduan kafein atau kopi, berarti kan dia akan selalu terstimulasi ya. Jadi nggak gampang ngantuk. Ya. Nah, apa bedanya dengan kecanduan zat adiktif? Jadi benar nih, apa yang menyebabkan kecanduan pada kopi itu ya karena si kafein ya kan dia menstimulasi. Sebenarnya bedanya sama zat adiktif adalah, jadi gini, kalau kita konsumsi kafeinnya dalam jumlah yang direkomendasikan ya, tadi 300-400 mg atau 3-4 cangkir kopi per hari, meskipun dia konsumsi setiap hari, dia tidak akan merusak atau mengganggu kesehatan psikis, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Beda sama zat adiktif yang sedikit aja itu udah merusak semua gitu. Dan kemudian tingkat kecanduannya juga berbeda tentunya gitu. Jadi meskipun kita nggak minum kopi ya mungkin jadi lebih ngantuk, fragile gitu ya mungkin, tapi nggak sampai membuat kerusakan. Yes, begitu. Gitu, nggak sampai begitu. Nah, mantap dok. Enak ya. Dok, sekarang ini kan banyak kopi hype kekinian ya. Ditambahin gula merah, ditambahin susu, tambahin creamer. Nah, sebetulnya dengan penambahan seperti ini, apakah akan berdampak ke kafein yang ada di kopi, dok? Kalau untuk kafeinnya sih nggak berdampak ya, cuma yang berdampak itu pasti kalorinya. Tambah ya. Kalau misalnya nih, sebenarnya kopi sendiri, kopi black coffee ya, kopi hitam tanpa tambahan apapun, itu kalorinya sangat kecil. Tapi begitu ditambahin susu, taruhlah misalnya susu 100 cc atau 200 cc gitu ya, itu bisa nambah bisa 100 sampai 200 kilokalori sendiri. Coba bayangin. Belum tambah creamer ya. Terus misalnya juga gula. 1 sendok gula itu kira-kira nambahnya 50 kalori. Kalau misalnya 2 sendok, saya yakin sih kalau kopi yang biasa yang nggak less sugar itu lebih dari 1 sih. 2 sendok aja itu udah 100 kalori sendiri. Tambah susu 200, gula 2 sendok udah tambah 300 ya kan. Itu lebih dari seporsi nasi loh kalorinya. Dok, kan biasanya dok ya, orang kan minum kopi ini untuk mengatasi rasa kantuk. Makanya pagi hari ini ketika bangun tidur langsung ngopi. Tapi ternyata ada juga meskipun udah ngopi di pagi hari tetap ngantuk dok bawaannya. Nah, sebetulnya jam berapakah minum kopi yang tepat untuk mendapatkan manfaat kafeinnya, dok? Nih, pasti ini banyak yang kaget nih, karena bener nih bangun tidur tuh suka banyak yang langsung ngopi ya, biar lebih alert. Nah, tapi ternyata kafein dalam kopi kita harus juga lihat efek kortisol dalam tubuh. Efek kortisol dalam tubuh. Nah, kortisol itu punya efek namanya naturally caffeinating. Jadi dia akan berefek seperti kafein gitu ya, bikin alertness dan sebagainya. Jadi kita sebaiknya minum kopi di saat kortisol lagi tidak meningkat gitu. Ada kortisol peak namanya. Kapan sih kortisol peak itu atau kortisol meningkat dalam tubuh? Hormon itu meningkat biasanya sekitar jam 8 sampai 9 pagi. Jadi kalau minum kopi pagi-pagi jam segitu jangan, karena itu nggak ngefek. Itu ada hormon lain yang bekerja, bukan itu. Jadinya mungkin kita bisa sekitar 9.30 deh sampai 11.30 tuh, di saat kortisolnya lagi rendah. Jadi kita perlu boost kafein. Kemudian bisa juga setengah 2 sampai jam 5 sore. Jadi pemirsa, kalau ingin mendapatkan manfaat kafein untuk mengatasi rasa kantuk, maka konsumsilah kopi di saat hormon kortisol tubuh kita sedang rendah. Yes, betul. Nah pemirsa, saatnya membahas fakta mitos seputar kafein atau kopi yang akan dijawab oleh Dr. Mita. Yang pertama dok, fakta atau mitos, kalau minum kopi bisa menyebabkan gangguan lambung? Itu adalah fakta. Jadi dok, dalam kopi itu selain mengandung kafein, dia juga mengandung namanya asam klorogenat, kemudian juga asam sitrat. Nah, kandungan asam sitrat inilah yang kalau semakin banyak di kopi, dia akan menjadikan kopi itu semakin asam. Dan pada orang-orang tertentu dapat menyebabkan gangguan lambung jadi tidak nyaman. Jadi itu fakta ya dok. Nah, kalau gitu mengkonsumsi kopinya setelah makan dok? Oke, boleh setelah makan atau kadar kopinya yang nggak boleh sering-sering atau dikurangin. Ya, supaya asam sitratnya juga nggak makin tinggi. Ini fakta atau mitos, kalau minum kopi bisa menyebabkan insomnia, sulit tidur? Itu adalah fakta.
Jadi dalam kopi itu ada stimulan ya, dia menstimulasi susunan saraf pusat. Jadi pada kopi itu dia tadi ada reseptor adenosin antagonis. Jadi maksudnya apa nih? Adenosin itu adalah senyawa kimia yang ada di sel-sel tubuh. Nah, adenosin itu dapat merangsang rasa kantuk. Nah, kalau si kafein tadi sebagai reseptor antagonis, dia akan memblok atau menghalangi peran adenosin dalam merangsang rasa kantuk. Jadinya kita nggak ngantuk-ngantuk tuh dok. Jadinya kita terjaga terus, jadi insomnia atau gangguan tidur. Jadi melek terus dok ya? Iya, melek terus. Baik dok, ini yang paling terakhir dok. Tips bagi pecinta kopi supaya dapat manfaat kafein, mulai dari cara penyajiannya, waktu minum kopi, dan sebagainya dok. Silakan. Jadi sebenarnya semua jenis kopi kita bisa nikmati kok. Kopi apa aja kita bisa nikmati asal tahu dosis sama takarannya. Tadi ya, yang aman sekitar 300 sampai 400 mg kafein per hari, atau kalau mau dalam kopi sekitar 3 sampai 4 cangkir. Buat yang nggak sensitif ya, kalau yang sensitif nanti ada penyesuaian, jadi lebih sedikit gitu. Nah, jamnya tadi lihat tuh ada efek kortisol ya. Jadi kita konsumsi kopi di luar efek kortisol, yaitu yang baik antara jam 9.30 sampai 11.30, kemudian jam setengah 2 siang sampai jam 5 sore. Kemudian kita dapatkan manfaatnya juga yang baik, kita imbangi juga dok sama olahraga, yang lain-lain. Dan juga dalam kopi jangan kebanyakan ditambahin gula, susu yang terlalu berlemak gitu ya. Dan juga jangan sambil merokok, nanti malah nggak sehat gitu. Jadi intinya kafein dari kopi bermanfaat untuk Anda, tapi ingat tadi ya tips dokter, takarannya ya, dan juga cara penyajiannya. Demikianlah perbincangan saya dengan Dr. Mita mengenai manfaat kafein dari kopi. Saya Dr. Kalan Syari dan Dr. Mita, spesialis gizi klinik untuk hidup sehat plus.